bahwasanya iman itu adalah i'tiqadun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil jawari yazidu wa yanqus. Ini adalah ada 5 poin pokok atau prinsip Ahlussunnah dalam menegaskan berkaitan dengan iman, yang berbeda dengan para penyimpang atau ahlul bidah ketika bicara tentang masalah iman. Iman adalah keyakinan dan ucapan lisan dan yaitu amalan perbuatan. Apabila hanya keyakinan yang tidak diucapkan dengan lisan, semata-mata pengakuan keyakinan, maka tidaklah menjadikan seorang itu dia mukmin. Iblis memiliki keyakinan tentang Allah Ta'ala. Demikian pula Fir'aun memiliki keyakinan tentang Allah Ta'ala. Demikian pula orang-orang Quraisy memiliki keyakinan tentang Allah Ta'ala. Tetapi mereka tidak mengucapkan syahadat. Tidak mereka ikrarkan dengan lisan mereka. Iblis mengakui Allah, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, ya Allah. Fir'aun hatinya mengakui wastayqanat anfusuhum, jiwa mereka meyakini tentang Allah yang didakwakan Nabiullah Musa. Orang-orang musyrikin Quraisy mereka juga punya keyakinan tentang ini Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga sekedar keyakinan tidak cukup. Tapi mesti ikrar dengan lisan. Dia mengucapkan kalimat pertanda di dalam muslim mukmin. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan mesti diikuti dengan yaitu amalan. Sehingga amalan tercakup di dalam yang dimakna yaitu iman. Ucapan saja tanpa keyakinan, dia adalah munafik. Walaupun zahirnya dikubur sebagai seorang muslim, tapi dia di akhirat khalidan finnar karena keyakinannya kosong dari iman. Sehingga iman meliputi keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Dan iman ini yang membedakan dengan al-bidah. Dalam pandangan Ahlussunnah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Dan iman ini dalam prinsip Ahlussunnah yatajassa, memiliki bagian-bagian. Memiliki bagian-bagian. Sebagaimana iman ditamsilkan oleh Allah dan juga disampaikan oleh nabinya, tamsil iman kasajaratin thayyibah, seperti pohon yang bagus. Ada akar, ada batang percabangan, ada buah-buahan. Pohon, seandainya yang terpangkas itu atau yang patah itu ranting-rantingnya, bahkan sekalipun batangnya sekalipun, maka ketika akarnya masih utuh, dia masih dikatakan pohon yang akan tumbuh lagi. Tetapi ketika yang terjebol itu adalah akarnya, sudah tidak lagi dikatakan pohon. Iman demikian pula. Iman yang sempurna, iman yang benar-benar menunjukkan yaitu keyakinan yang mantap, dia memiliki amalan-amalan yang hebat, dan memiliki buah-buah yang dia rasakan. Ini adalah iman yang sempurna. Tapi kadang orang beriman, dia memiliki akar keiman, keyakinan kepada Allah Ta'ala, tauhidnya dia tidak rusak, tetapi kurang, kesempurnaan imannya itu kurang. Sehingga ada amalan-amalan yang berguguran, ada amalan-amalan sunnah yang dia tinggalkan, ada amalan-amalan wajib yang menjadi dia tinggalkan, tetapi apa yang gugur dari amalan dia itu belum menjebol imannya, belum menjadikan dia gugur agamanya, dia masih memiliki akar yang menancap di dalam hati dia. Adapun al-bidah berbeda. Al-bidah, Khawarij, dan Mu'tazilah dalam hal ini, yang mereka dikelompokkan dengan kelompok yakni Wa'idiyah, orang-orang yang mereka mengedepankan ayat-ayat ancaman yang menegaskan bahwasanya pelaku dosa besar ketika mereka meninggal dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah Ta'ala, atau orang mereka meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, dalam pandangan Khawarij, maka dia kafir
dan khalidan finar di akhirat. Dalam pandangan Mu'tazilah, mereka mangzilah baina mangzilatain. Ada di antara dua kedudukan. Mereka bukan muslim tapi juga bukan kafir. Itu di dunia. Tapi di akhiratnya sama dengan Khawarij, khalidan finar. Sebaliknya, Murji'ah, khususnya adalah Ghulatul Murji'ah, yaitu Jahmiyah, mereka memisahkan antara amal dengan iman. Sehingga amal serusak apapun tidak berdampak kepada iman. Sehingga imannya para penjahat akan bisa sama dengan imannya Abu Bakar dan Jibril. Imannya ini Nabi Rasulullah SAW. Karena amal tidak masuk dalam kategori yang iman. Dan amal tidak berdampak kepada iman. Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ahlussunnah wal Jamaah iman itu yatajassa, iman itu berbagian-bagian. Ada bagian pokoknya, ada bagian cabangnya. Apabila yang rontok itu bagian cabangnya, belum mengeluarkan atau belum mengeluarkan dari hakikat iman, sampai jebol akarnya, yaitu jebol akidahnya. Maka beliau mengatakan kemarin, dan telah kita katakan, iman itu bertambah dan iman itu berkurang, dan telah kita sampaikan apa atau dalil-dalil tentang pertambahan iman, dalil-dalil tentang berkurangnya iman. Lalu kita telah sampaikan pula di antara sebab-sebab bertambahnya iman, di antara sebab-sebab berkurangnya iman. Dan kemudian beliau mengatakan, wahum ma'adzalika la yukaffiruna ahlal qiblah bimutlaqil ma'asi wal kadzair. Bersama dengan penegasan Ahlussunnah tentang iman, iman itu qaulun bil lisan, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yazidu wa yanqus. Bersama dengan penegasan ini, Ahlussunnah tidak mengkafirkan ahlul qiblah, yaitu kaum muslimin. Dikatakan ahlul qiblah karena mereka salat menghadap kiblat, sehingga dikatakan ahlul qiblah. Tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan semata-mata berbuat maksiat dan dosa besar. Bimutlaqil ma'asi wal kabair. Dengan semata-mata berbuat maksiat dan dosa besar. Ahlussunnah tidak mengkafirkan mereka. Sebagaimana kama yaf'alu Khawarij. Sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar jika meninggalnya belum bertobat kepada Allah SWT. Atau orang meninggal dalam keadaan melakukan dosa besar, maka dalam pandangan Khawarij mereka adalah kafir. Dan telah kita sampaikan kemarin bagaimana bahayanya takfir, bahaya pengkafiran. Dan Ahlussunnah sangat berhati-hati dalam masalah takfir. Ahlussunnah sangat membedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak, yaitu pengkafiran secara mutlak, di mana dibicara tentang masalah kekafiran, barang siapa mengatakan demikian, maka dia kafir. Barang siapa dia berkeyakinan demikian, maka dia kafir. Barang siapa yang melakukan perbuatan begini, maka dia kafir. Ini adalah ini takfir mutlak. Artinya takfir lepas, tanpa mengarah kepada seseorang, pada person tertentu. Tetapi kalau kemudian berkaitan dengan person, pelaku perbuatan tersebut, pelaku ucapan, pelaku keyakinan, pelaku perbuatan, maka Ahlussunnah tidak serta-merta mengkafirkan mereka. Karena di sana ada syurut dan ada mawani. Di sana ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikafirkan, dan ada mawani, ada penghalang-penghalang yang menghalang seseorang untuk dikafirkan. Ahlussunnah sangat berhati-hati dalam perkara ini tersebut. Dalam masalah ini tersebut. Ini adalah kenapa Ahlussunnah itu tidak gampang mengkafirkan, yaitu kaum muslimin. Kemudian juga telah kita sampaikan bahwasanya Ahlussunnah menegaskan bahwasanya orang yang bersyahadat itu asalnya adalah muslim. Dia tidak boleh dikafirkan sampai betul-betul nyata, jelas, gamblang. Dia menunjukkan perkataan atau perbuatan atau keyakinan
yang membuat dia betul-betul kafir. Sehingga muncul omongan, perbuatan, atau keyakinan yang secara gamblang menunjukkan dia kafir. Tidak boleh ada keraguan untuk masalah perbuatan yang mereka lakukan itu. Sehingga Nabi menyalahkan Usamah ketika membunuh orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang disalahkan bukan bahwasanya orang berla ilaha illallah kemudian sama sekali nggak boleh dibunuh. Tapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan belum nampak perbuatan yang nyata yang menjadikan halal darahnya, tapi sudah dibunuh oleh Usamah. Dengan takwil Usamah atau dengan sangkaan Usamah, dia hanya berlindung dari pedangnya Usamah. Maka Nabi marah dengan Usamah, Nabi salahkan Usamah karena dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mestinya kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, dengan itu dia muslim, dia tahan dulu. Sampai nanti jelas. Sampai nanti dia dengan jelas menunjukkan perbuatan, perkataan, keyakinan yang membatalkan syahadatnya, baru dia ini masuk dalam wilayah hak orang yang halal ditumpahkan darahnya. Demikian juga, bahwasanya tidak boleh seorang melazimkan perkataan seorang bahwasanya mengkafirkan dan kelaziman. Tidak boleh. Orang yang mereka, ketika itu kemarin kita sampaikan, orang mereka memberikan izin prostitusi, belum tentu kelazimannya dia menghalalkan prostitusi. Sehingga tidak boleh kemudian dia langsung dikafirkan orang tersebut. Demikian pula, kenapa Al-Sunnah sangat berhati-hati dalam masalah takfir? Karena ada udzur-udzur yang menghalangi seorang itu untuk dikafirkan. Di sana ada udzur bil jahl, udzur karena bodoh, yang boleh jadi dia baru masuk Islam dan belum tahu tentang syariat Islam. Boleh jadi dia adalah orang yang ini terpencil, manusia terpencil, yang benar-benar tidak mendengar tentang Islam, tentang rincian Islam. Maka dia memiliki udzur bil jahl. Atau udzur bil khata'. Ini udzur karena kesalahan. Karena kesalahan. Orang yang saking gembiranya mengucapkan kalimat yang salah. Ini adalah kesalahan. Yang ini dia salah karena saking gembiranya. Sebagaimana juga ini ada ini udzur bil ikrah. Karena terpaksa. Sebagaimana Ammar bin Yasir yang dengan terpaksa mengucapkan kalimat kufur. Dan bisa juga dengan karena takwil. Sehingga ini semuanya udzur-udzur yang menjadikan seorang dia bisa tidak dikafirkan. Sehingga Ahlussunnah dalam masalah takfir muayyan, takfir ta'yin, takfir kepada personnya, orang tertentunya sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Ini berbeda dengan Khawarij yang sangat gampang mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga tuduhan ahlul bid'ah, tuduhan orang yang anti dengan dakwah salaf, bahwasanya orang salaf yang mereka namai dengan orang-orang Wahabi gampang mengkafirkan manusia, salah besar. Salah besar. Bahkan Ahlussunnah sangat hati-hati dalam masalah takfir. Kalau takfir mutlak, memang harus dijelaskan. Orang yang punya perkataan begini kafir. Orang yang berkeyakinan begini kafir. Orang melakukan perbuatan begini kafir. Ini takfir mutlak. Beda dengan takfir, yakni ta'yin. Kemudian, beliau selanjutnya mengatakan, bal ukhuwatu al-imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi. Bahkan, bersama dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim, mereka masih memiliki hak persaudaraan imaniyah. Yang membunuh dengan yang dibunuh, itu masih dikatakan saudara. Yang membunuh dengan dibunuh masih dikatakan saudara.
Sehingga ini membunuh itu dosa besar. Tapi Allah mengatakan antara yang membunuh dan yang dibunuh adalah mereka masih bersaudara. Persaudaraan yaitu iman. Maka lihat dalam ayat ini masalah qisas. Tentang ayat qisas. Yang Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat qisas itu, ini surat Al-Baqarah ayat yang 178. Allah tegaskan di sana, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas. Ini bunuh balas bunuh. Di antaranya, dan dalam qisas ini kata Allah, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas itu ada kehidupan bagi orang yang berakal. Orang yang bodoh atau orang yang mereka itu sok ini bijak mengatakan qisas itu kayak hukum barbar. Tapi qisas ini adalah kehidupan bagi orang yang mereka itu menggunakan akalnya. Lihat, di negeri yang diterapkan qisas, maka pembunuhan itu sangat minim. Sangat minim. Berbeda dengan di negeri yang tidak diterapkan qisas. Nyawa itu sangat murah. Dan qisas itu keadilan. Lihat berapa banyak manusia teriak-teriak di pengadilan yang keluarganya dibunuh. Lalu mereka dijatuhi hukuman sekian tahun. Lalu keluarganya nuntut, teriak, minta dibunuh juga. Dalam qisas itu ada kehidupan, ada keadilan. Dan setiap apa yang diputuskan Allah itu yang terbaik. Karena Allah itu menurunkan hukumnya bil ilmi, bi ilmillah, dengan ilmu Allah. Yang ilmu Allah itu paling sempurna. Allah menurunkan hukumnya itu dengan kebijaksanaan Allah, Allah Al-Hakim. Sehingga setiap keputusan Allah pasti itu yang paling bijak. Yang paling bijak. Sehingga qisas adalah kehidupan, kata Allah. Kutiba alaikumul qisas fil qatla. Diwajibkan bagi kalian qisas dalam pembunuhan. Al-hurru bil hurri. Orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi. Budak dengan budak. Wal unsa bil unsa. Wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Fattiba'un bil ma'rufi. Wa adaun ilai bi ihsanin. Dalika takhfifu min rabbikum wa rahmatun. Faman itada ba'da dalika falau adabun alim. Maka barang siapa yang dimaafkan baginya min akhihi, dari saudaranya, dia dimaafkan, artinya walinya tidak menuntut balas. Tidak menuntut balas atau dikisos. Sehingga ketika orang itu dibunuh, maka keputusan tuntutannya ada pada walinya. Ada para walinya. Apakah walinya itu dia memaafkan, artinya tidak perlu dikisos, atau kemudian dia menuntut denda, membayar, atau kemudian juga dia bahkan membebaskan? Inilah tuntutan. Inilah tuntutan. Luar biasa kalau walinya kemudian memaafkan dan kemudian membebaskan. Di sini yang ditegaskan adalah faman ufiya lahu min akhihi
maka barang saja dimaafkan baginya dari saudaranya. Antara korban dan yang melakukannya, yang membunuh, ini masih disebut dengan istilah akhihi, akhun, saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang mukmin itu saudara. Sehingga pembunuhan itu dosa besar. Tetapi belum mengeluarkan dari Islam. Belum mengeluarkan dari Islam. Sehingga masih disebut dengan saudara. Adapun tuntutannya adalah bisa qisas hukum dengan bunuh. Atau kalau dia dimaafkan, bisa dengan tuntutan dia, ini membayar denda. Atau bahkan orang keluarganya membebaskan, ini semuanya kembali kepada walinya. Tapi di sini yang menjadi pembahasan adalah di mana disebutkan dengan min akhihi, yakni dari saudaranya. Fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaknya itu dengan cara yang baik. Artinya tuntutannya setelah dia dibebaskan dari qisas, dia hendaknya diikuti dengan yang baik. Ini sesuatu yang kira-kira bisa dibicarakan dengan baik-baik antara walinya dengan orang yang membunuh tersebut. Ini ayat pertama yang mendasarkan bahasanya membunuh itu dosa besar. Tetapi dosa besar ini tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi Allah masih mengatakan mereka adalah saudara. Masih mereka mukmin. Tapi Ahlussunnah juga, nanti terangkan insyaAllah, tidak mengatakan sang pembunuh itu muslim yang sempurna. Iman yang sempurna. Sebagaimana perkataan ini Jahmiyah. Tapi muslim yang fasik. Karena dia melakukan perbuatan dosa besar. Dosanya itu membuat dia fasik. Dan dia masih memiliki keislaman. Karena tauhid yang ada pada dirinya itu. Ayat yang kedua. Yang beliau bawakan di sini. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu faslihu bainahuma fa im baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwatun. Allah katakan, jika ada dua kelompok di kalangan kaum mukminin yang mereka berperang, yang saling mereka berperang, faslihu bainahuma, maka wa in ta'ifatani minal mu'minin, apabila ada dua kelompok di kalangan kaum mukminin yang mereka berperang. Berperang itu diantaranya bunuh-membunuh. Muslim membunuh Muslim. Peperangan antara Ali dan Muawiyah. Sudah berapa yang mereka saling terbunuh? Dua kelompok yang saling bunuh-membunuh ini, mereka masih dikatakan ini minal mu'minin. Dari kalangan mukminin. Orang yang mereka masih dikatakan mukmin. Maka faslihu bainahuma. Perbaikilah di antara keduanya. Antar orang mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian. Wattaqullaha la'alakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang yang dirahmati Allah. Semoga Allah merahmati kalian. Dijelaskan para ulama di Ansar Sausimin, bahwasanya orang yang paling besar mendapatkan bagian rahmat Allah, orang yang paling besar usahanya untuk senantiasa memperbaiki hubungan di antara kaum mukminin. Bagaimana kembali mereka bersaudara menjadi baik. Asalnya, hubungan kita antara mukminin itu, sekecil apapun kebaikan yang bisa merakatkan persaudaraan Anda, lakukan. Lakukan. Sekecil apapun yang bisa mempererat persaudaraan di antara kalian, lakukan.
Sebaliknya, sekecil apapun yang bisa meretakkan persaudaraan di antara kalian, maka hindarkan. Orang yang paling banyak upayanya merekatkan persaudaraan di antara kaum mukminin, itu yang paling besar mendapatkan bagian rahmat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua kelompok yang saling berperang itu ada dengan istilah minal mukminin. Mereka masih dikatakan mukmin. Fa in baghat ihdauma 'alal ukhra. Jika di antara kedua, kalau salah satu di antara kedua kelompok itu dia berbuat curang aniaya terhadap golongan yang lainnya, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah yang berbuat curang aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada Allah Ta'ala, kembali kepada perkara Allah Ta'ala, kembali kepada perkara yang benar. Fa in fa'at faslihu bainahuma bil adli waqsitu. Dan jika golongan itu telah kembali kepada Allah Ta'ala, maka damaikan antara keduanya itu dengan penuh keadilan. Itu dengan keadilan. Sehingga damaikan dengan penuh keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena sebenarnya Allah mencintai orang yang berbuat adil. Di sini yang menjadi pembahasan adalah membunuh dalam peperangan itu nggak bisa dibedakan dari bunuh-membunuh. Membunuh itu dosa besar. Sampai Allah SWT mengancam orang yang mereka membunuh dengan sengaja kaum mukminin. Dan dalam peperangan itu tentunya membunuh dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan baginya adalah jahanam, kekal di dalamnya. Kemudian Allah yaitu murka dengannya, lalu Allah melaknat dia, wa'adalu adzaban 'azima. Dan Allah telah menyediakan buatnya azab yang sangat besar. Membunuh itu dosa besar. Membunuh itu dosa besar. Tapi Allah masih mengatakan pelaku dosa besar ini dengan istilah mukminin. Artinya dia masih mukmin. Bersama dengan dosa yang dia lakukan itu, dia masih mukmin. Lagi di antara dalilnya adalah hadis yang telah kita pernah sampaikan juga. Ada sahabat yang mereka sangat sering didatangkan ke hadapan Nabi untuk dicambuk karena dia minum khamr. Ada seorang sahabat namanya adalah Abdullah, tapi lakopnya adalah Himar. Himar. Dan dia ini sahabat yang suka membuat Nabi ketawa. Dan orang ini nampak sangat sering di hadapan ke hadapan Nabi karena minum khamr. Satu hari ketika dia sedang dicambuk karena minum khamr, ada orang mengatakan, Allahumma al'anhu ma'aksara ma yu'ta bihi. Ya Allah, laknatlah dia yang lebih banyak lagi dari apa yang didatangkan karena minum khamr itu. Ini ucapan salah seorang sahabat ketika melihat saudaranya tadi yaitu dicambuk karena minum khamr. Dan minum khamr adalah minal kabair, termasuk dosa besar. Apa kata Rasulullah? La tal'anuhu. Jangan kalian melaknat dia. Jangan kalian laknat dia. Fa wallahi ma'alimtu anna yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, aku tidak melihat dia kecuali, aku tidak mengetahui dia kecuali dia itu mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Di sini, bahwasanya orang ini bersama dengan khamr yang dia minumnya, Nabi masih mengatakan dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, artinya dia minal mukminin, termasuk di antara kaum mukminin. Sehingga pelaku dosa besar itu tidak serta-merta menyebabkan dia menjadi kafir selama dia tidak menghalalkan perbuatan itu dan tidak boleh dilazimkan.
Orang yang mereka minum khamar berarti menghalalkan khamar. Bukan kelasiman. Orang yang berzina berarti dia menghalalkan zina. Bukan kelasiman. Boleh jadi punya alasan yang macam-macam. Tapi itu bukan kelasiman. Sehingga dia langsung kafirkan. Gak mungkin dia berzina gak menghalalkan zina. Gak mungkin dia minum khamar gak menghalalkan khamar. Belum tentu. Maka dalam masalah takfir ini gak boleh dengan kelasiman, gak boleh. Harus betul-betul gamblang, nyata, terang, sehingga betul-betul sudah tidak lagi menghalangnya dan terpenuhnya syaratnya. Ini adalah masalah takfir. Kemudian contoh lagi adalah ayat Allah Ta'ala yang menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak langsung kemudian dikafirkan. Tidak serta-merta menjadi kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian wali-wali kalian yang kalian ini memiliki rasa kasih sayang, iba, mawaddah kepada mereka. Ayat ini berkaitan dengan juga diantaranya kisah yang berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Di sini Allah menegaskan bahwasanya Allah memanggil dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu Allah melarang jangan menjadikan musuhku dan musuh kalian menjadi wali-wali kalian. Menjadikan musuh Allah dan menjadikan musuh Rasulnya, musuh kaum mukminin, menjadi wali, ini dosa besar. Dosa besar. Tetapi dosa besar menjadikan mereka sebagai wali ini belum serta-merta menjadikan mereka ini kafir. Sehingga pelaku dosa besar tidak serta-merta mereka bisa dikafirkan. Lalu kisah ini Hatib bin Abi Balta'ah. Dia mengirim surat rahasia kepada orang Quraisy saat Rasulullah SAW akan membuka kota Mekah, menaklukkan kota Mekah dengan pasukan besarnya. Hatib Ibn Balta'ah ini, dia tulis surat kepada keluarga yang ada di Mekah. Semata-mata bukan karena ridha dengan kekafiran dan kesyirikannya, semata-mata dalam rangka menyelamatkan mereka dari ancaman kedatangan pasukan Rasulullah. Tetapi tentu ini ada pengkhianatan besar. Ini pengkhianatan besar yang kemudian Nabi mengutus untuk kemudian mengejar utusan Hatib bin Abi Balta'ah ini untuk kemudian dilihat surat yang dikirimkan ke orang-orang Quraisy itu. Sehingga di tengah jalan bisa ditemukan utusan tersebut dan kemudian intinya digeledah dan kemudian ini ketahuan Hatib Ibn Balta'ah ingin mengirim surat kepada orang-orang Quraisy. Perbuatan membocorkan rahasia kaum mukminin kepada orang kafir ini adalah perbuatan pengkhianatan. Ini perbuatan pengkhianatan. Sehingga para sahabat pun sangat marah besar kepada Hatib. Tapi apa kata Nabi tentang Hatib bin Balta'ah? Nabi katakan, Innallaha azza wa jalla ittala'a ala ahlil badr faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Allah Subhanahu wa taala telah memperhatikan al-badr dan Allah mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silahkan kalian berbuat semau kalian, aku telah ampunkan kalian. Hatib ini termasuk al-badr. Hatib ini termasuk al-badr. Mengirim surat
ini membocorkan rahasia kaum mukminin kepada musuh, ini adalah pengkhianatan dan dosa besar. Tapi ternyata Hatib bin Balta'ah ini, dia masih kategorinya mukmin, muslim, yang tidak dikafirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah di antara contoh riwayat-riwayat yang ada. Sebagaimana mencuri, berzina, minum khamr, menuduh berzina, ini semuanya adalah dosa besar. Tetapi mereka ini, perbuatan mereka belum mengeluarkan mereka dari Islam. Belum mengeluarkan mereka dari Islam. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah dalam prinsipnya bahwasanya pelaku dosa besar itu mereka tidak bisa serta-merta dikafirkan begitu saja seperti Khawarij, kama yaf'aluhul Khawarij, sebagaimana pelakuan kaum Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar sampai kemudian mereka mengkafirkan sekian banyak para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an atas tuduhan mereka telah bertahkim kepada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi al-ukhuwatul imaniyah tabiatun ma'al ma'asi. Ukhuwah Islamiyah masih mengikuti bersama dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ayatnya adalah telah kita bacakan tadi. Kemudian beliau mengatakan begini. Wala yaslubunal fasiqal miliyal Islam bil kuliyah wala yukhallidunahu finnar kama taqul Mu'tazilah. Dan Ahlussunnah tidak mengatakan tentang orang mukmin yang berbuat dosa besar, yang mereka ini fasik ini hilang Islamnya secara keseluruhan. Dan tidak pula mengatakan mereka kemudian kekal di dalam neraka. Sebagaimana perkataan Mu'tazilah, bahwasanya pelaku dosa besar di dunianya mereka tidak lagi dikatakan muslim, walaupun Mu'tazilah tidak mengatakan juga kafir. Maka dikatakan dengan istilah mangsilah baina mangsilatain. Dia ada di antara dua kedudukan. Kalau Khawarij mengatakan mereka kafir, di dunia kafir, di akhirat khalidan finnar. Ahlussunnah mengatakan para pelaku dosa besar ini dengan dosa besar yang dilakukannya itu tidak serta-merta Islamnya hilang. Tidak serta-merta Islamnya lenyap. Sehingga kalau Islamnya lenyap, dia menjadi kafir. Tidak demikian. Bal, tetapi al-fasiqu yadkhulu fismil iman. Tapi kefasikan yang masih di dalamnya masuk dalam kelompok iman. Alias, mereka masih kategori muslim atau mukmin, tetapi muslim atau mukmin yang fasik. Tidak pula mengatakan mereka adalah mukmin yang kamil. Tidak pula mengatakan mereka adalah mukmin yang kamil. Maka dikatakan oleh beliau, waqad la yadkhulu fi ismil imanil mutlaq, demikian pula tidak dikatakan mereka adalah mukmin sempurna. Enggak. Pelaku dosa besar, Ahlussunnah mengatakan mereka bukan mukmin secara mutlak, artinya bukan mukmin yang sempurna. Mukmin yang ideal, muslim yang ideal. Tapi tidak pula mengatakan mereka hilang Islamnya dan imannya total sehingga dikatakan kafir. Tetapi muslim yang fasik. Muslim yang fasik. Fasik tapi masih muslim. Ya muslim yang fasik. Fasik dengan dosanya. Dan muslim mukmin dengan iman yang masih ada di dalam dirinya itu. Inilah Ahlussunnah. Mereka tidak masuk dalam kategori mutlaknya iman. Sebagaimana dalam ayat dikatakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang namanya mukmin itu apabila mereka disebut nama Allah, hatinya bergetar. Kalau dibacakan ayat Allah, imannya bertambah dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini ciri-ciri pemilik iman yang bagus, iman yang ideal, iman yang sempurna, iman yang betul-betul sehat. Seorang mukmin sejati itu kalau disentil, diingatkan nama Allah, hatinya akan ada getaran-getaran khusus. Kita melihat banyak orang mereka bersahadat, Muslim. Tetapi kalau diingatkan tentang Allah, ya ini ibaratnya menteles. Hatinya sama sekali nggak berubah sedikit pun. Apa Anda akan katakan dia kafir? Tidak. Demikian pula berapa banyak orang mereka membaca ayat Al-Quran dan tidak menambah imannya. Dia baca-baca. Dia baca-baca. Tapi imannya nggak bertambah. Apa Anda akan katakan dia adalah kafir? Baca Quran sampai tarik nafas panjang-panjang, manggut-manggut sampai kelihatan luar biasa. Tapi tidak menambah iman. Karena yang sedang dikejar adalah piala. Piala. Apa Anda akan katakan dia kafir? Nggak bisa. Nggak bisa. Berapa banyak orang yang mereka itu tidak bertawakal kepada Allah dengan sempurna. Ciri-ciri dalam ayat ini adalah ciri-ciri orang mukmin yang sempurna imannya, yang ideal imannya, yang imannya sehat betul. Berapa banyak mereka itu yang hatinya itu tidak bergetar disebut nama Allah, kemudian mereka tidak bertambah ketika baca Quran, ketika mereka tidak bertawakal penuh kepada Allah Ta'ala, tapi mereka masih katakan Muslim. Sehingga kalimat mukmin di sini maksudnya mukmin yang sempurna imannya. Mukmin yang kamilul iman. Mukmin yang mereka imannya betul-betul ini hidup. Demikian pula hadis Nabi, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wa la yasrabul khamra hina yasrabu wa huwa mu'min. Wa la yantaibu nuhbatan data syarafin yarfa'un nas ilaih fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Nabi katakan, tidaklah seorang pezina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Apakah artinya kalau orang berzina itu dia langsung kafir? Bukan begitu. Orang yang mereka imannya sedang betul-betul menyala hidup, ya ini kencar-kencar dalam hatinya, nggak mungkin dia berzina. Orang ketika sedang berzina itu imannya sedang dalam keadaan drop, dalam keadaan lemah, tapi dia bukan berarti sedang kafir. Dia masih memiliki iman yang lemah. Seandainya dia pemilik iman sempurna, dia tidak akan berzina. Maka kalimat wa huwa mu'min di sini bukan berarti kalau dia berzina dia berarti lawannya itu kafir, bukan begitu. Demikian pula wala yasriqu sariq, dan di dalam pencuri itu mencuri hina yasriqu, ketika dia mencuri, wa huwa mu'min, sedangkan dia mukmin. Kalau betul-betul dia sedang di puncak imannya, di sempurna imannya, nggak mungkin dia mencuri. Bukan berarti orang mencuri itu dia kafir karena dia tidaklah seorang pencuri ketika dia sedang mencuri berarti dia sedangkan dia mukmin. Berarti kalau dia mencuri berarti dia kafir, bukan begitu. Mencurinya dosa besar. Tapi dia belum dikatakan kafir dan dia tidak pula dikatakan mukmin secara mutlak. Tapi mukmin yang fasik atau muslim yang fasik dengan perbuatan dosanya, dia mukmin dengan iman yang masih tersisa dalam hatinya, atau Islam muslim dengan keislamannya itu. Demikianlah peminum khamr, tidaklah seorang minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin, itu mukmin yang sempurna imannya. Demikian pula orang yang mereka merampas, ketika dia merampas harta manusia yang manusia sangat menginginkannya itu, kecuali dia mukmin, orang yang mereka imannya sempurna, orang imannya itu bagus, tidak akan dia itu zina, tidak akan dia itu pas imannya bagus ya, tidak berzina, tidak minum khamr, dia tidak merampok. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, itu imannya pas drop.
imannya pas dia lemah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya Ahlussunnah mengatakan, huwa mu'minun naqisul iman, au mu'minun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Tetapi Ahlussunnah mengatakan dengan ungkapan bahwa mereka itu mukmin yang naqisul iman, mukmin yang imannya berkurang. Mukmin tapi imannya berkurang, naqisul iman. Atau mukmin bi imanihi fasikun bi kabiratihi, atau dia mukmin dengan imannya itu dan fasik dengan perbuatan dosa besarnya itu. Fala yuqtal ismal mutlaq, dia tidak diberikan nama mutlak, oh dia mukmin. Pencuri, pencoleng, perampok, perampas, peminum khamar, pezina, kita katakan mukmin. Enggak begitu pula. Wala yuslabu mutlaqal Islam, dan tidak pula kemudian dihilangkan, dirampas total, dihilangkan total nama, yaitu Islam atau iman. Sehingga kita katakan kafir, enggak ada Islamnya, enggak ada imannya. Enggak begitu. Tapi Ahlussunnah memandang bahwasanya orang seperti ini, dia adalah muslim yang fasik atau mukmin yang fasik. Dia dia muslim dengan keislamannya, fasik dengan dosanya. Ini muslim pendosa. Muslim ini pelaku dosa atau mukmin yang mereka terjerat dosa sehingga dikatakan muslim yang fasik. Inilah di antara pandangan Ahlussunnah yang beliau sampaikan kepada kita, dan ini sangat bermanfaat berkaitan dengan jangan sampai kita terjerumus dalam sikap takfir. Kesalahan di dalam masalah ini itu yang menjadikan seorang itu terjebak atau terjatuh dalam pengkafiran. Sehingga Ahlussunnah ada di antara ekstrim Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar, dan juga di antara ekstrimnya Murji'ah Gulat yang mengatakan pelaku dosa besar adalah pemilik iman yang sempurna. Tapi Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar itu dia adalah muslim atau mukmin tapi fasik. Fasik dengan dosanya, dan iman Islam dengan Islam yang masih ada di dalam dirinya. Itulah pandangan Ahlussunnah antara prinsip Ahlussunnah dalam masalah iman. Dengan demikian pembahasan tentang iman, yaitu definisi iman, kemudian iman itu bertambah dan berkurang, kemudian dalam masalah takfir dan masalah penamaan pelaku dosa besar ini telah kita sampaikan, dan dengan demikian pembahasan tentang masalah iman kita anggap telah cukup dan selesai. Insyaallah kita akan pindah pada paragraf perkataan beliau yang berbicara tentang yaitu sahabat selamatnya Ahlussunnah, hati mereka dan lisan mereka terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu jami'an. Ini sikap yang benar terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah. Kita cukupkan sekian dulu, semoga manfaat, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada poin-poin pembahasan berikutnya yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ada pertanyaan? Bismillah, ada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, mohon info Ustadz Sunnah di Malang. Ustadz Sunnah di Malang. Di Malang, antum tanya Ustadz Abdullah Amin yang rutin dia ngisi di Batu atau di Batu, beliau di Kediri tapi punya jadwal rutin di Batu. Di Malangnya persisnya wallahu taala a'lam bisawab. Antum tanya Ustaz Abdullah Amin, insyaallah beliau tahu banyak tentang Ustaz di Malang. Di Malang ada Ustaz Agus Hasan Basri, yaitu Yayasan Al-Um. Insyaallah sekitar daerah-daerah sekitar UMM, sekitar Universitas Muhammadiyah Malang, atau antum cari di sana. Ini Yayasan Al-Um, dan cari Ustaz Agus Hasan Basri. Insyaallah antum ketemu dan tanyakan pada beliau yang di Malang. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya sedikit panjang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Saya seorang akuntan di suatu perusahaan gas. Saya akan dimutasi pada posisi pengecekan voucher divisi account payable.
di mana pada divisi tersebut terdapat bagian releaser dan cek voucher. Saya mendapatkan info dari rekan saya, seorang releaser, bahwa setiap bulan dia mencatat bunga ketika perusahaan pinjam. Bunga tersebut di auto debit oleh bank. Bunga tersebut harus dia catat agar dapat mensinkronkan data dengan data yang terdapat pada rekening koran. Kemudian rekan saya tersebut juga menginfokan bahwa posisi yang akan saya tempati yaitu cek voucher juga akan mengecek atas bunga pinjaman tersebut. Pertanyaan pertama, apakah posisi saya sebagai pengecek voucher di mana mengecek bunga tersebut merupakan salah satu orang yang terancam laknat Rasulullah SAW, ya Ustadz? Kemudian apakah pekerjaan tersebut termasuk yang akan Allah dan Rasul-Nya perangi walau bekerja pada perusahaan bergerak di bidang yang halal? Kemudian, apakah ada solusi dalam pekerjaan tersebut, ya Ustadz, misal mengeluarkan berapa persen atas gaji atau pengeluaran gaji sebagai dana syubhat? Karena perusahaan manapun akan ada transaksi dengan bank, salah satunya dengan melakukan pinjaman kepada bank. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sekedar menghitung, ya beda dengan pelaku. Sekedar menghitung beda dengan pelaku. Kecuali kalau yang menghitung ini juga ikut menyetujui berkaitan dengan masalah transaksi ribawi. Dan kalau Anda bisa memberikan nasihat pada perusahaan, intinya bagaimana bunga-bunga bank itu dia disisihkan untuk dikeluarkan. Ya, ini untuk tidak disertakan untuk kegiatan apapun berkaitan perusahaan, untuk karyawan, untuk penggajian, untuk apa bonus-bonus, tapi dikeluarkan yaitu supaya dibersihkan dari bunga ribanya itu. Tidak bisa menghindarkan transaksi dengan melalui bank. Ya paling tidak bagaimana bunganya itu dihitung untuk dikeluarkan, bukan untuk dimanfaatkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Ustadz, mohon izin bertanya, bagaimana kita menyikapi kelompok-kelompok yang senantiasa ingin menggantikan hukum saat ini dengan hukum qisas Islam seperti saat khilafah Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mereka, sampaikan dulu pada mereka bahwasanya dakwah itu melalui tahapan-tahapan yang paling mendasar. Dakwah yang paling pokok adalah dakwah tauhid. Dakwah menanamkan akidah tauhid kepada manusia. Anda diutus bukan untuk merubah sistem sebuah negara, tetapi Anda diutus untuk menjadikan manusia itu menjadi hamba Allah yang bertauhid. Jangan sampai Anda yang punya semangat untuk mengganti hukum-hukum yang ada, Anda sendiri nggak paham tentang hakikat tauhid. Malapetaka yang demikian itu. Sehingga berdakwah itu ada tahapannya. Tahapan yang paling pokok, yang paling utama, yang paling mendasar adalah bagaimana mengenalkan manusia tentang Allah sehingga menjadi hamba yang bertauhid, betul-betul memiliki kefahaman tentang kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya semangat mengganti hukum negara itu pasti juga bicaranya adalah tauhidnya tauhid, ini hukum. Tauhidnya ini tauhid atau syirik hukum. Nggak paham tentang hakikat tauhid dan syirik yang sungguhnya. Nasihatkan pada orang seperti itu, ini agar mereka berdakwah sebagaimana Nabi mengawali dakwah. Dan Allah memerintahkan untuk mengawali, ini dakwah. Sikap kita kepada mereka, yang mereka adalah orang yang berat untuk didakwai dan dinasihati. Dan mereka adalah masih muslimin yang layak untuk mendapatkan nasihat dari saudaranya, muslim yang lainnya. Mereka telah keliru jalan dalam masalah ini memahami Islam dan mendakwahkan Islam. Sumber kerusakan agama itu, satu, bodoh tentang agama. Dan kedua, salah cara memahami agama. Karena tidak mengikuti jalannya salafus saleh. Ini Syalbani menegaskan dua ini diantaranya. Sehingga qillatul ilmi, sedikitnya ilmu, ini adalah mengarah kepada kebodohan. Sedikitnya ilmu ini, kalau dia paksakan bersikap dengan sedikitnya ilmu, berbahaya. Harusnya orang yang bodoh itu, kewajibannya belajar dan tanya kepada alul ilmi. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya kepada ahlinya.
Ini para ulamanya. Yang kedua, kesalahan kedua adalah sebab kedua yang merusak agama seorang, salah dalam memahami agama. Ini kesalahan cara dalam memahami agama, yaitu tidak mengikuti caranya para sahabat dalam memahami agama. Ditambahkan lagi oleh Syekh Utsaimin, ini pertama qilatul ilmi, kedua qilatul fahmi, yang ketiga qilatul qasdi, rusaknya niat dalam beragama. Maka yang lurus dalam beragama pertama adalah orang yang mereka benar-benar berilmu. Yang kedua, mereka pemahamannya lurus, dan standar pemahaman lurus itu adalah mengikuti pemahamannya para sahabat. Yang ketiga, memiliki niat yang lurus, yang baik dalam beragama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, saya punya teman dekat yang dulu rajin ngaji, ikut mahat ilmi, tapi sekarang udah nggak pernah ngaji lagi. Saya sungkan mengajaknya lagi. Bagaimana sebaiknya saya bersikap Ustadz? Mohon nasihatnya Ya, Ustadz. bismillahirrahmanirrahim. Seharusnya Anda ingatkan aja dengan cara yang sopan kepada orang yang lebih berilmu. Diingatkan aja, kan dulu kan antum gini, punya ilmu, sudah tahu dan sebagainya. Kok saya melihat sekarang ada perbedaan seterusnya. Ingin mengingatkan dia untuk ya kembali kepada apa yang telah dia tahu. Itu mengingatkan orang yang lebih dianggap lebih berilmu. Karena agama telah nasihat, ad-dinu nasihat, agama adalah nasihat. Dan nasihat itu adalah iradatul khairil mansuh. Namanya nasihat itu adalah kehendak baik untuk orang yang dinasihati. Kehendak baik untuk orang yang dinasihati. Sehingga orang yang mereka menasihati itu pasti akan memilih cara yang terbaik bagaimana saudaranya itu kembali kepada kebaikan atau mendapatkan kebaikan. Karena nasihat itu adalah ini kehendak baik untuk orang yang dinasihati. Sehingga pengen sekali orang yang dinasihati itu dia mendapatkan kebaikan. Begitu. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, tentang ayat membunuh mukmin dengan sengaja tadi, kalau kita baca terjemah, maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Demikian juga ayat tentang pemakan riba di surat Al-Baqarah, demikian pula hadis tentang orang yang bunuh diri. Apa yang dimaksud dengan kekal di dalam neraka itu Ustadz? Diterangkan para ulama tentang khalidan finnar tadi, bukan dia adalah kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sehingga para ulama memiliki banyak pendapat dalam masalah itu. Intinya memiliki makna dalam waktu yang sangat panjang, atau dia ada yang mengatakan dia kekal kalau dia itu menghalalkan pembunuhannya tersebut. Sekian banyak pendapat. Yang kesimpulannya kemudian bahwasanya dari semua nas-nas yang ada itu, selama orang itu masih di kategori mukmin muslim, maka dosa-dosa yang terancam itu, dosa-dosa yang diancam dengan berbagai macam adab-adab itu tidak menjadikan dia kekal di dalam neraka. Ya, sehingga dia boleh jadi dikatakan panjangnya dia dalam neraka seakan-akan dia gak keluar dari neraka. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ahlus Sunnah dikatakan Wahabi, dan apa yang akan terjadi jika seorang hamba dilaknat oleh Allah? Ya, Ahlus Sunnah katakan Wahabi itu adalah gelarnya orang yang benci dengan dakwah, yakni Ahlus Sunnah, dakwah salaf, yang sangat menekankan tauhid, menekankan sunnah. Kalau mereka mengatakan dakwah ini dakwah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, mengikuti Quran dan sunnah dengan pemahaman para sahabat, ridwanul jami'an, itu orang akan ngikuti. Tapi kalau itu dikatakan Wahabi, orang bisa langsung lari, seakan-akan dakwah ini adalah pelopornya, pemimpinnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga seakan-akan adalah dakwah baru, dakwah yang sesat, dakwah yang tidak memiliki sanad kepada para sahabat Nabi. Padahal hakikat dakwah beliau adalah dakwah ini Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, dakwah yang mengikuti Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an.
Maka lihat pembahasan beliau sendiri. Beliau ketika membahas satu masalah, itu seringnya menampilkan Al-Quran, kemudian hadis, kemudian perkataan salaf. Bahkan terkadang hampir tidak ada perkataan beliau yang masuk kecuali sangat sedikit sekali. Itulah yang ada pada kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Adapun para pembenci dakwah beliau, maka tidak